Pergumulan itu sering terjadi ya. Dan pergumulan itu bukan hanya pada kalangan kita, pada kalangan rohaniawan juga. Makanya ada disiplin. Makanya ya kan? Doa. Ya. Duit, doa dan firman, usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Ya kan? I-nya iman dan takwa kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. T, tabah dan setia. Ya kan? Mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Dan ini yang memang berat. Kalau nonton bola 2 kali 45 menit, ya kan? Tahan, tambah lagi perpanjangan waktu, tahan, ya kan? Menang tanda salib. Luar biasa. Bola bisa merubah iman kita. Tanda salib, bro. Menang Spanyol tanda salib dia. Makan enggak tanda salib? Menang Argentina tanda salib. Ya kan? Makan babi tak tanda salib. Ya, bola itu bisa merubah iman seseorang. Ya kan? Oh, lihatlah dia itu. Ya kan? Bahkan itu menjadi komoditi. Lihatlah dia, hebat dia bermain kan? Ekspresi iman seseorang itu merubah iman kita. Kalau artis pindah agama menjadi Kristen, bangga kita. Lalu dia berubah pindah ke agama lain, kita hujat. Ngapain kan? Urusan dia lah, kan begitu. Terkadang itu juga mempengaruhi iman kita, dan akibatnya iman kita itu seperti iman kilik-kilik. Kata orang Baremada tuh, seorang bapak, tahan uji dia. Walaupun banyak rintangan, dia tetaplah ibadat ya. Tidak ada pastor dia tetap ibadat. Mana katanya iman kilik-kilik. Tidak ada pastor tak mau sembayang, ada pastor pun tidak sembayang katanya. Kenapa tidak sembayang? Atau misalnya seorang ketua umat yang udah jadi PNS dia. Ini luar biasa, sarjana pertama di kampungnya. Jam berapa Pak buka gereja? Maunya sih jam 7 Pak. Orang protes. Keawalan katanya. Jam 8 masih mandi. Jam 9 ya kan? Udah capek dah katanya. Lah jam berapa? Ya itulah. Jam 10 kesiangan. Jadi mau ikut selera umat. Jam 11, itu orang udah lagi mau tidur siang. Udahlah saya bilang, tetapkanlah pukul lonceng itu jam ya, 8:30 pukul lonceng, teng kan. Akhirnya berkatnya apa dia? Dia menjadi sarjana, lalu dia diangkat PNS. Luar biasa. Ya kan? 9 kilo kalau dia pergi kuliah itu. Kalau saya pikir dia bohong-bohong. Jalannya itu hanya 5 kilo, tapi becek itu bisa sampai ke lehernya dia bilang. Apa basah nih? Itulah Pak, kena becek nih. Hah? Motor Astrea Grand itu masuk ke dalam lubang tuh, segini lehernya. Akhirnya sekarang PNS dia. Puji Tuhan kan? Gak akibat dia mukul lonceng. Berkat itu. Tuhan itu tidak pernah merugikan umatnya ketika dia mau melayani. Ya kan? Dan tidak pernah Tuhan itu berutang kepada kita. Mungkin banyak yang berpikir, wah datang ke sini ini rugi kita. Kalau main yong-yongpu di kamar nih udah dapat 1 juta nih. Ya kan? Kalau ya kan? Mungkin seperti itu. Kalau kita udah membanding-bandingkan diri kita dengan Tuhan, akibatnya fatal. Dan ini yang terjadi. Jadi Bapak, saudara-saudara yang terkasih, saya ini ingin mengingatkan kita bahwa penghakiman itu pasti akan datang. Dan itulah harapan kita adalah berharap kepada Tuhan. Ya, seperti wanita yang mengandung dan sudah dekat waktunya melahirkan, menggeliat sakit dan menggerang karena sakit beranak. Hanya Bu Lina yang merasakan karena dia yang melahirkan. Rasanya gimana? Maka saya bawa Bu Lina hari ini, kan sebenarnya ada beberapa ibu-ibu di sini. Kita sih main nonjolnya, main enaknya, palinglah disunat ya. Kata anak saya, Pak sunat sakit, mana sakit? Mama kok yang sakit? Ya kan? Ya kan? Makanya yang bisa merasakan ini perempuan nih. Ya kan? Adakah kita lalu beranak? Enggak. Paling kita sakitnya ngantarnya saja kan. Jadi yang bisa merasakan sakit itu ibu kita, istri kita. Ya, rasanya. Ya kan?
Mau sesar walaupun dibius tetap sakit waktu mengandung. Belum lagi nendang-nendang anaknya kan. Oh ini laki-laki nih nendang. Kalau diam kan berarti hati-hati. Takutnya anak itu tidak punya ya kan sensor yang bagus kan. Dan sebagainya. Atau mungkin ada bapak yang meninggalkan istrinya dalam keadaan mengandung kan. Pulang-pulang nanti panggil om siapa ya? Datang, om siapa ya? Atau curiga pula, curiga. Loh, kau anak siapa? Hitung-hitung dulu lah, kan gitu. Ya. Jadi bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Yesaya sampai mengibaratkan seperti itu, ya. Demikianlah tadi keadaannya kami di hadapan ya Tuhan. Jadi sakitnya seperti itu. Sakitnya tidak bisa, ya. Hanya Bu Lina yang bisa merasakan kan. Dia itu tahu sakitnya itu. Kita tuh tahu sakitnya. Paling Bu Lina bilang kena ini, tapi beda lah. Hanya perempuan yang bisa merasakan sakitnya. Tetapi ketika anaknya bisa dilahirkan sehat sempurna, langsung bersyukur, puji Tuhan kan. Nah, kemudian bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan hanya melahirkan angin. Kan? Kayak perut saya kan bocet nih, hanya angin ya nih. Kalau ada anak nyaman kan begitu. Hamil tak keluar-keluar karena berdosa dengan istri kan. Kuat makan, ya kan. Jadi kalau kita hamil angin ini kan susah, ya. Jadi kalau sampai masuk angin ini susah, apalagi mati angin ya, bapak-bapak kan, habis dah, habis. Mau nggak mati angin dah anakku, gitu. Tinggal dijolak gitu boy, katanya. Ya. Nah ini penting bagi kita. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi dari tiada lahir dan tiada lahir penduduk dunia. Karena tidak ada yang bisa mengadakan keselamatan itu selain Tuhan Allah. Keselamatan itu lahir karena Kristus lahir. Maka Yesaya menggambarkan itu. Penderitaan kita ini seperti itu. Maka perawan Maria itu melahirkan Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa membantah itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus itu dijadikan, kau tidak dijadikan begitu kan? Karena ada tuh aliran yang mengadakan Yesus itu dijadikan bukan dilahirkan, menolak kelahiran Yesus. Gimana dia bisa melahirkan? Sekarang kau dilahirkan kah atau dijadikan simsalabim oleh Tuhan Allah? Gitu aja lawannya misalnya. Kan ada tuh. Bawa kitab suci, ya kan? Ambil ayat-ayat comot, lalulah mulai menggerogoti iman Allah Tritunggal Maha Kudus kita. Yesus itu di bawah Bapa katanya. Ini tak benar, itu bukan Kristen dah tuh. Ya kan? Nah ini sering terjadi dengan kita. Datang ke rumah-rumah, ketok pintu, debat Alkitab dengan kita. Ayat per ayat. Mana ayatnya katanya. Dikasih tunjuk ayatnya baru nyaho, kan gitu. Sama seperti dulu kawan saya itu, mana ayatnya? Aduh, kalau bapak saya kasih ayat, nanti bapak lalu murtad dari agama bapak, saya bilang. Ya kan? Ini tidak disingkapkan bagi orang pintar. Ini ada ayatnya. Hah? Iya kah? Aduh. Kalau mau tahu Yesus sebagai Tuhan, dibaptis dulu. Percaya Yesus dulu. Kalau mau tahu Yesus, kan begitu. Kalau sampai ujung kaki dunia terbalik, kau tak mau dibaptis, kau tak akan bisa percaya Yesus. Pasti kau akan terus menentang Yesus, bukan sebagai Tuhan. Karena yang bisa dibaptis itu ya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya kan? Kalau bapak dibaptis lalu tidak percaya Allah Tritunggal Maha Kudus, berarti bapak penipu. Itulah orang yang tidak berpakaian pesta, diam-diam nyelonong masuk di pesta tuh. Ditangkap kan? Kan ada ayatnya. Kita ini kan bukan langsung mau seperti hakim pasal 1 ayat 1 sekian, enggak. Tetapi itu tercantum, termaktuh di situ. Misalnya, mengapa orang Kristen itu harus monogami? Itu kan tidak jelas di situ. Ya kan? Pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya kan? Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Mana ada 2 daging? 1 daging. Kalau dia istri 2 kan setengah daging jadinya.
Ya kan Pak, setengah daging. Pak Ngacam pernah jadi setengah daging. Ya, tapi udah bertobat ya kan. Lah kan setengah daging Pak, betul kan? Ya bagaimana? Kalau satu daging itu kan monogami Pak. Ya memang ada denominasi lain mengatakan monogaminya tidak ini kan. Tetap perkawinan itu monogami dan tak terceraikan. Kan kata Yesus, kamu sesat. Musa memberikan surat cerai kepada kamu karena ketegaran tengkukmu. Ya kan dia langsung bilang sesat. Kalau Yesus dia bilang kita sesat, berarti kita celaka. Mau ngelawan gimana lagi? Yesus yang ngomongkan tuh. Sama orang bertanya, ngapa pastor tak kawin? Ngapa suster tak kawin? Bacalah Injil Matius. Ada yang tak kawin karena ya dia untuk memuliakan Tuhan, kan gitu. Ada yang tak dapat kawin karena dia memang cacat. Ada yang tak mau kawin karena keinginan sendiri. Jadi bukan kawin tak kawin yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita Yesus Kristus. Masalah orang itu kawin tak kawin ya urusan dia. Kata Paulus, kalau kamu tidak tahan kawin ya, gitu Pak. Iya kan? Nah, sama kalau mohon maaf misalnya imam Katolik, kalau tidak tahan ya dia keluar, tidak jadi imam lagi. Apa perlu kita perdebatkan lagi? Kan begitu. Kalau tidak tahan kawin ya, kan begitu. Paulus sudah ngomong kan. Paulus itu kan memang tidak kawin dia, karena dia memang keras dia dari Masjab Gamalil, ya kan. Lalu diperdebatkan, Petrus tuh kawin tuh, iya kan sebelum dia mengenal Kristus dia udah kawin memang. Dia punya istri tapi tidak pada istri lagi setelah itu. Gara-gara masalah itu ya, itu susah. Sampai mau berapa tahun perdebatannya? Puluhan tahun, belasan tahun kan? Kan begitu. Jadi persoalan-persoalan yang masalah kawin tak kawin tuh bagi kita sudah finish. Surga kita tak ada kawin mengawinkan. Yesus sudah katakan, nanti di akhirat tuh tidak ada lagi kawin mengawinkan. Orang di dunia ini yang kawin mengawinkan. Kan begitu kata Yesus. Yesus jelaskan langsung tuh. Nah, kan dah jelas. Ini tidak perlu nanya-nanya lagi bagaimana keadaan kita di surga dengan istri kita. Sedih dong, kita di dunia udah mesra-mesra, lalu di surga tidak mesra. Itu pikiran-pikiran duniawi, kan begitu. Sedih dong kan. Kita kan hidup seperti malaikat. Malaikat itu kan tidak ada jenis kelaminnya. Betul gak? Malaikat Gabriel itu laki-laki. Tidak ada dibilang malaikat Gabriel itu laki-laki, malaikat ya. Jenis kelaminnya tidak ada. Setan itu laki-laki kah? Tidak ada. Iblis tuh. Ya kan yang kan tidak ada. Lucifer itu berjenis kelamin laki-laki. Kalau Tuhan Yesus jelas disunat. Kalau tidak laki-laki bagaimana bisa disunat? Ya kan? Jelas dia. Dan itu sudah digambarkan ketika Yakub bergulat dengan seorang pemuda dari itu. Ya kan? Yakub itu kan berubah nama Israel. Dimenangkan oleh Allah. Bukan menang bergulat dengan Allah, dimenangkan oleh Allah. Seorang laki-laki muda bergulat dia. Nah ini Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yesaya ingin menggambarkan itu. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang telah mati akan hidup kembali. Mayat-mayat mereka akan bangkit lagi. Itu dia. Kebangkitan, kita akan dibangkitkan. Itulah ya dalam iman kita itu. Bukan langsung plong begitu. Kita akan bersatu dengan badan kita lagi, dibangkitkan. Ini Yesaya udah gambarkan kok. Kalau ada yang masih mau nanya tentang kehidupan berikutnya, enggak, akan dibangkitkan bersama-sama. Makanya dalam tradisi Kristen dan khususnya Katolik, silakan orang dikremasi tetapi tidak dilarung. Larung itu ditebur-tabur kemana-mana, tidak. Tapi ditempatkan di suatu tempat atau kuburan. Karena kalau dari Amerika meninggalnya mahal tuh kalau bawa jenazah utuh, ya udah dikremasi saja kan, atau dikubur di sana kan begitu. Itu konsepnya. Karena badan kita itu akan bersatu kembali dengan roh kita setelah hari penghakiman.
Hal kalian yang sudah dikubur dalam tanah, bangkit dan bersorak-sorailah. Ya kan? Hai kalian yang sudah dikubur, bangkit dan bersorak-sorailah. Jadi namanya bangkit itu bagi orang Kristen pasti. Ya, ada di suatu kampung di daerah Ledo itu, dia betul 17 kali mati dia. Jadi mati yang pertama itu dia 1 hari, lalu bangkit lagi dia. Ribut, bangkit. Mati lagi dia yang kedua. Ya kan? 2 hari kan, orang dah gali. Bangkit lagi dia, hidup, lari. Yang ketiga sudah dibawa dikubur. Bangkit lagi dia, berlari lagi orang. Dan akhirnya sampailah yang ke-7 kali. Dah biar ya, nanti dia hidup seorang dibiarkan. Terus sampai yang ke-16 kali kan, begitu. Terakhir paling kuat dia tuh ada 3 hari. Dia bangkit lagi. Nggak tahu lah ada ilmu apa dia, ilmu bangkit. Atau mungkin dia belum mati, hanya pingsan, mati suri dianggap itu kan. Kan ada penyakit seperti itu tuh. Tiba-tiba yang ini udah seminggu udah bangkit-bangkit nih, udah bau busuk, matilah dia. Yang ke-17 kali ya mati. Karena mereka sudah berapa kali dah gali kubur tuh, dia hidup terus. Nah itu bangkit cari makan lagi kan. Nah tetapi yang dimaksudkan bangkit ini adalah orang-orang yang telah mati itu akan dibangkitkan. Itulah ya, makanya dalam gereja Katolik itu ada gereja yang berziarah kita ini, ada gereja yang menderita adalah orang-orang yang berada di api penyucian, rohnya ya, menunggu kebangkitan itu, makanya dia harus didoakan terus-menerus. Dan ada yang berjaya, dia rohnya, jiwanya sudah berada di surga, dan mereka juga akan disatukan kembali dengan badannya. Jadi bersyukurlah kita punya badan nih. Setan, malaikat punya badan enggak? Enggak ada. Dia makhluk roh. Dia bisa nyerupai Pak Ngacam, bisa nyerupai Pak Andre. Ya, bisa nyerupai yang jelek. Coba baca dalam perjanjian lama itu malaikat yang berwajah jelek katanya kan? Oh, pernah baca ya? Ya kan? Nah, jadi di situ malaikat itu dianggapnya berwajah jelek. Dia kan suka-suka malaikat lah. Dia mau niru batu bisa. Karena malaikat itu makhluk roh. Maka kalau ada orang yang bisa melihat hantu itu memang hebat lah. Saya acungi 10 jempol. Bisa menggambarkan hantu, ya kan? Jadi saya ingat tuh suatu acara TV, saya pelototi TV itu, benar-benar gitu kan. Sekali saya lihat produksinya rupanya ramai yang nonton. Aduh, kita kena tipu rupanya. Dia action jadi situ. Gambarnya selalu sama kan? Gambar, tutup mata. Ini dia. Ya memang karena bayangan kita. Ya. Jadi kalau hantu misalnya di Irlandia dengan hantu di Indonesia sama enggak? Hantu di Tiongkok dengan hantu di, jadi jenis budaya Indonesia ini hantunya macam-macam. Macam-macam, ada hantu toyol, genderuwo, kuntilanak, apalagi ya, sundal bolong, pagi. Oh, ada yang macam-macam lah. Yang bisa untuk nyuri duit juga ada hantunya. Hebat juga orang Indonesia nih ya, bisa nyuruh-nyuruh. Mungkin bapak-bapak ada yang pernah melihara toyol ya. Dan sebagainya. Ya kan? Nah itu. Maka Mazmur mengatakan, Tuhan memandang ke bumi dari surga. Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu lestari turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyaingi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sebagai hamba-hambamu yang sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Kita nih batu, debu. Hanya debulah aku. Ya memang dari debu tanah. Dari tanah akan kembali ke tanah. Makanya dalam misalnya kita terima abu itu kan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita kembali ke tanah. Dan kita ini tanah yang dihidupkan karena ada roh di dalam diri kita. Dan roh itu akan kembali kepada Allah. Tetapi ingat, dia harus kudus, bisa kembali kepada Allah. Tidak kudus, dihakimi dia. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu,
bila engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Jadi doa memang betul. Doa orang benar yang beberapa tahun waktu itu Pak Agus nanya kan. Pak Agus setelah keluar ini tidak pernah hubungi saya. Entah kemana beliau ya. Katanya waktu itu nanti saya akan kontak Pak Yakobus nih buat pelayanan. Ya Pak. Ya kan? Janjimu seperti pajar. Ya kan? Mungkin di YouTube saya, ya kan? Kan udah hampir berapa? Saya pikir berapa bulan ini pelesir lah kali dia kan. Dengan istrinya pergi ke Bali. Oh. Tapi udah makin lama kok kemana beliau kan?